Mas Iya. Roy mungkin bisa menanggapi. Jadi bagaimana sebetulnya bank ini menjaga data, kemudian menjaga keamanan dari nasabahnya, Mas Oke. Roy? Ya, jadi apa yang disampaikan Mas Angga tadi betul sekali ya. Memang benar-benar harus hati-hati karena sekarang seperti juga sekarang mungkin kita kerap menggunakan WhatsApp, menggunakan WA. WA itu bisa sekarang banyak sekali WA itu disalahgunakan untuk misalnya penipuan, tiba-tiba kita dianggap kita tuh sedang kecelakaan, minta transfer dan lain sebagainya. Karena apa? WA itu bisa aktif dari semua devices. Satu nomor WA bisa diaktifkan dari handphone, bisa diaktifkan dari laptop, bisa diaktifkan dari gadget yang lain dengan cara notifikasi ke nomor awal yang bersangkutan. Masalahnya, kalau nomor awal yang bersangkutan itu kemudian sempat diduplikasi, sempat dihack, ya, itu yang mungkin teralami seperti Mas Angga atau dialami Pak Ilham Bintang beberapa waktu yang lalu. Jadi nomor aslinya itu sudah diduplikat dulu. Ketika sudah diduplikat, ketika ada notifikasi yang masuk, otomatis handphone cloningannya itu duplikatnya itu otomatis nyala dan bisa di oke dari situ, otomatis jalan. Nah ini makanya tadi dari Pak Pur tadi betul juga ya, salah satu tips juga sering-sering kita kemudian mengupdate password, asal jangan lupa passwordnya, karena punya password lupa Pak Pur passwordnya. Jadi itu kan yang sering dialami, orang keseringan ganti passwordnya sendiri lupa. Meskipun sekarang seperti Google itu juga menyediakan fasilitas untuk remind, untuk mengingat itu kalau kita lupa terpakai password yang lama, dia bilang ini pernah loh dipakai atau kita dikasih komunikasi. Nah, sekali lagi supaya tidak terjadi Mbak Dea, Mas, dan juga tadi yang disampaikan Pak Angga itu adalah ya kita memang harus berhati-hati betul terhadap layanan kita, aktif untuk selalu mengecek ya ya rekening kita lah gitu. Meskipun ya mungkin kita sadar, wah kalau nggak ada masuk kan buat apa dicek, tapi ada gunanya. Siapa tahu ada yang mengutil dikit-dikit ya, karena mengutil ratusan rupiah, kalau sekian kali utilnya itu sudah banyak juga ya gitu, apalagi nambahnya sangat banyak. Maka karena tadi yang saya sampaikan, hukum kita itu belum sepenuhnya bisa menjamin, nah ini akan kerepotan. Petugas kepolisiannya akan repot nanti karena hukum kita belum bisa menjamin seluruh. Apalagi kalau nasabahnya dianggap ceroboh ya gitu. Saya yakin Pak Angga nggak ceroboh, tapi kalau kasus kayak Winda itu jelas dia ATM-nya dititipkan ayahnya, yang masukkan duitnya juga ayahnya. Ternyata ayahnya punya komunikasi, punya bisnis dengan TSK kepala cabang Maybank Cipulir yang ada, dan ternyata Maybanknya itu kepala cabangnya dia buka juga, jadi dia bikin bank dalam bank, yaitu kejahatan perbankan. Dia bikin bank dalam bank, kemudian dia store ke ayahnya si Winda itu melalui bank lain, jadi melalui BCA. Jadi kalau sudah gini caranya, itu memang betul ada. Dan kejahatan perbankan ini sebagai konklusi saya, kejahatan perbankan ini bukan yang baru kok. Dulu di tahun 80-an, 80 90-an, sebelum ramai teknologi yang sudah canggih kayak gini, dulu ada orang namanya Rudy Dempsey ya. Rudy Dempsey itu mantan karyawan di sebuah bank pemerintah, itu bisa mentransfer nasabah-nasabah dia di bank tersebut dari komputer yang ada di Amerika waktu itu. Jadi dia sudah keluar dari bank, tapi passwordnya di bank itu, password supervisornya itu tidak diganti oleh penggantinya. Jadi kalau di bank kan kita sering dengar kalau kita ke teller itu kadang-kadang tellernya bilang super itu artinya dia memanggil kepala cabang atau seorang supervisor di situ, jadi dia supervisor untuk otoritas. Nah kalau orang yang mengendalikan otoritas itu adalah orang yang terlibat di dalam kejahatan, nah seperti kasus juga mungkin itu yang melakukan ada orang dalam, ya repot kita terus terang, karena kita harus percaya betul pada bank. Tapi kalau memang kita tidak di bank itu ternyata pelakunya juga ikut terlibat, ya ini namanya kejahatan perbankan sudah terjadi. Maka sekali lagi pesan saya, hati-hati betul, sering-sering cek, dan kalau perlu kita jangan semuanya kita taruh kayak Winda itu kan, dia taruh semuanya di bank, padahal OJK sendiri tidak menjamin simpanan di atas 2M. Kalau dia misalnya bagi-bagi aja, maka dia akan terjamin di sini nggak sampai 2M, sini nggak sampai 2M, mungkin dia 10 tempat, maka otomatis kalaupun ada kehilangan, dia hanya kehilangan 10% dari uangnya. Itu kira-kira, Mbak Dea. Oke. Ya, Mas Roy, kemudian terkait penanganan kepolisian, sebenarnya menurut Mas Roy sendiri sudah secanggih apa kepolisian kita dalam membekuk pelaku kejahatan cyber ini? Oh, teman-temannya Pak Purbo ini udah canggih, ya gitu. Jadi artinya polisi itu sebenarnya
sekarang sudah dibekali dengan pengetahuan unit cybercrime, terutama teman-teman saya di unit cybercrime itu sudah cukup canggih ya. Tapi sayangnya memang kadang-kadang kecanggihan apa yang dilakukan oleh kepolisian itu kemudian tidak terdukung oleh perangkat yang ada, perangkat hukum yang ada. Jadi misalnya kepolisian sudah mau menjerat ini, ternyata ada undang-undang lain yang bisa kemudian, apalagi kalau nasabahnya misalnya atau pelakunya itu memiliki lain, ini maaf ini saya sebut, memiliki misalnya kuasa hukum yang juga canggih ya. Canggih itu artinya pintar juga menggunakan pasal-pasal dan juga malah nanti bisa dibalik, malah kepolisian akan ada kesulitan di situ. Saya percaya sebenarnya secara teknologi dimungkinkan, Mbak. Itu sekarang tinggal bagaimana kemudian kooperatifan dari nasabah yang bersangkutan. Karena jujur hari ini kan apa yang bisa dilakukan nasabah? Ya nasabah harus kooperatif, dia harus jujur mengemukakan apa yang dia lakukan gitu. Dan dia harus benar-benar hati-hati. Yang kata kunci yang pertama itu yang penting hati-hati. Hati-hati, kemudian dia sadar betul fasilitas apa yang dia gunakan. Kalau perlu dia sampaikan kepada banknya, kalau memang dia tidak pernah menggunakan mobile banking, ya nggak usah dibuka mobile bankingnya. Bahkan sampaikan kepada banknya, ini hanya saya buka untuk SMS banking, tapi untuk internet banking atau mobile banking tidak. Jadi kalau ada apa-apa, tolong saya dinotifikasi. Nah itu akan menjamin keamanan dan tidak membuat repot yang lain. Ya, jadi saya percaya Mbak, moga-moga teman-teman di DPR juga segera kemudian mensahkan Undang-Undang Perlindungan Data Konsumen. Nah kalau perlindungan data konsumen itu sudah ada, saya dulu ikut menyusunnya ketika saya masih di Dewan, itu sebenarnya sudah masuk prolegnas, tinggal diteruskan saja. Apa yang dialami Mas Angga, apa kesulitan yang dialami Pak Purbo dan kawan-kawan, apa yang dialami OJK, itu tidak harus repot sekarang. Karena perangkatnya jelas seperti di European Council dan seperti di Amerika tadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.